Bab 3076. Tidak hanya ada satu tetapi wilayah bintang bidang bawah yang tak terhitung jumlahnya, beberapa benar-benar tertutup dan soliter, sementara yang lain terhubung ke batas bintang. Seniman bela diri di wilayah bintang ini tidak diragukan lagi senang karena selama mereka mencapai tingkat kultivasi tertentu, mereka dapat melakukan perjalanan ke batas bintang untuk mendaki puncak yang lebih tinggi dan menikmati lebih banyak kegembiraan. Di masa lalu, batas bintang dan banyak bidang yang lebih rendah terhubung satu sama lain, jadi orang-orang di bawah tidak hanya dapat naik ketika tingkat kultivasi mereka mencapai tingkat tertentu, tetapi orang-orang terkuat di batas bintang juga dapat turun melalui beberapa cara. Tetapi setelah insiden Kaisar Agung Pemakan Surga, pintu masuk ke wilayah bintang bidang yang lebih rendah disegel. Karena orang terkuat di wilayah bintang bidang yang lebih rendah itu tidak dapat menahan orang-orang dari batas bintang. Ada Starfield yang tak terhitung jumlahnya yang telah dihancurkan oleh tangan Kaisar Grea pelahap surga saja. Dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa Kaisar Agung Pemakan Surga lainnya tidak akan muncul di masa depan. Keberadaan banyak wilayah bintang sangat penting bagi batas bintang, dan segel seperti itu juga merupakan perlindungan. Pengadilan hukum bintang muncul. Kekuatan ini sangat misterius, orang biasa tidak tahu jalannya, diciptakan oleh Kaisar Agung pada saat itu, bertanggung jawab untuk menjaga pintu masuk ke wilayah bintang bidang yang lebih rendah. Tidak mengizinkan orang-orang di batas bintang untuk turun ke dunia sesuka hati. Jika Yang Kai tidak salah, pengadilan hukum bintang tahun ini dipimpin oleh Kaisar Agung Darah Besi. Dia selalu berpikir bahwa jika dia ingin pergi ke wilayah bintang bidang yang lebih rendah, dia harus melalui pengadilan hukum bintang. Dia juga berencana untuk kembali ke wilayah bintang Heng Luo ketika dia bebas, untuk membawa teman dan keluarganya. Dia bahkan menebak bahwa Yang Yan, yang belum pernah terdengar, mungkin berada di Star Law Court. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa sebelum dia memiliki kesempatan untuk melaksanakan semua idenya, dia benar-benar melihat terowongan kosong ke wilayah bintang bidang yang lebih rendah di kuil naga Pulau Naga, dan itu dibuka oleh Kaisar Agung Pemakan Surga yang terkenal. Meskipun peluang Wu Kuang pergi ke wilayah bintang Heng Luo kurang dari 1:100, tetapi bagaimana Yang Kai bisa merasa nyaman? Selalu ada beberapa hal yang perlu diwaspadai. Jadi begitu dia mendengar Mo Huang mengatakan bahwa Wu Kuang telah pergi ke wilayah bintang bidang yang lebih rendah, dia segera menjadi cemas. Setelah hening sejenak, dia berkata dengan keras, "Senior, Wu Kuang masih dianggap sebagai pemula saat ini, jika kita tidak mengambil kesempatan untuk melacaknya dan membunuhnya, dia akan menjadi momok besar di masa depan. Apa yang masih kamu ragukan?" Zhu Yan menatapnya dan wajahnya yang sudah tidak senang sedikit tenggelam. "Jika saya bisa menentukan lokasi Wu Kuang, saya akan melacaknya tanpa kamu mengatakannya. Tapi sekarang siapa yang tahu wilayah bintang mana dia telah melarikan diri? Hanya karena itu, lalu melepaskannya?" Yang Kai menatapnya tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Mo Huang mengerutkan kening dan berkata, "Ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan." Yang Kai berkata, "Bahkan jika kita tidak tahu persis di mana Wu Kuang telah melarikan diri ke wilayah bintang itu, tetapi ada begitu banyak orang di sini, jika kita semua melacaknya, selalu ada secercah harapan untuk menemukannya. Tetapi jika kita tidak mencoba, kita hanya akan membiarkannya bebas, dan ketika Wu Kuang kembali ke puncak, siapa di batas bintang yang bisa menghentikannya? Kalian semua tidak ingin ada pertempuran lagi dengan para Kaisar Agung, kan? Berani dan pemarah." Mo Huang mendengus tertawa. Yang Kai berkata, "Ini hanya masalah fakta." Fu Xuan berkata, "Masalah ini sangat serius, jadi kamu harus tetap tenang untuk sementara waktu." Dibandingkan dengan yang lain, sikap Fu Xuan terhadapnya masih bagus. Dia tidak bisa mengerti mengapa Yang Kai tiba-tiba menjadi sangat bersemangat, seolah-olah dia sangat ingin melacak Wu Kuang. Yang Kai menggelengkan kepalanya, "Aku tidak bisa mengetahuinya." "Diam, bagaimana kamu masih punya wajah untuk berbicara?" Fu Zun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Yang Kai dengan dingin. Yang Kai menatapnya dengan semua mata, juga menjadi marah, berkata dengan acuh tak acuh, "Penatua kedua, apa yang ingin kamu ajarkan?" Fu Zun menggertakkan giginya dan berkata, "Jika bukan karenamu hari ini, bagaimana klan nagaku akan mengalami begitu banyak perubahan? Jika kamu tidak melukai Fu Qi, bagaimana dia bisa jatuh begitu mudah? Tanpa naga Fu Qi asal, bagaimana Wu Kuang bisa menembus kuil naga?" Tuduhan itu kuat. Yang Kai tertawa dingin. "Penatua kedua mengatakan ini seolah-olah saya adalah pelakunya. Kultivasi saya masih dangkal, saya tidak mampu mengambil tanggung jawab. Penatua kedua benar-benar berpikir terlalu tinggi tentang saya."
Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang hal baik Fu Zun, Mo Huang dan Fu Xuan yang ingin dia hancurkan, dia juga ingin campur tangan dalam urusannya sendiri dengan Zhu Qing. Seolah-olah dia dilahirkan untuk mengalahkan sejoli, tidak bisa melihat orang lain merasa sedikit baik, meskipun dia dilahirkan dengan kecantikan alami, dia dingin dan dingin. Berani memaksa Zhu Qing menikah dengan yang lain, di matanya dia juga wajah yang keji. Dia tidak bisa mengalahkannya sekarang, jadi dia akan membiarkannya pergi, tetapi ketika dia bisa membersihkannya, dia akan membiarkannya tahu bagaimana rasanya dipaksa. Setelah mengatakan itu, tidak menunggu reaksinya, tangan lengkung Yang Kai ke Zuyan berkata, Grand Elder, insiden di Pulau Naga, Wu Kuang juga melarikan diri dari Pulau Naga. Bagaimanapun, klan Naga juga memiliki kekuatan yang tak terbantahkan. Tanggung jawab, sekarang hal yang paling mendesak adalah melacak keberadaan Wu Kuang dan membunuh bahaya ini di Buayan, jika tidak maka akan menjadi bencana besar di masa depan. Bocah, jangan mendahului dirimu sendiri, Fu Zun berteriak dengan suara yang dalam. Penatua Agung, Yang Kai masih mengabaikannya dan hanya menatap Zuyan dengan keras kepala. Zuyan mengerutkan kening dan berkata, ini tidak ada hubungannya dengan Anda, mundur. Dia juga sedikit kesal dengan Yang Kai, meskipun tuduhan Fu Zun barusan agak radikal, tetapi pada akhirnya, Yang Kai masih mengambil sebagian besar tanggung jawab atas insiden Pulau Naga hari ini. Fu Qi terluka. Olehnya, banyak klan naga juga dipegang olehnya, jika tidak, tipu daya Wu Kuang tidak akan berjalan mulus. Ini dia tahu, Yang Kai sendiri juga jelas, hanya tidak senang mendengar kesalahan sepihak Fu Zun. Wajah Yang Kai tenggelam, dan tidak mundur, dengan tenang berkata, sepertinya Pulau Naga tidak mau peduli tentang ini, kamu tidak peduli, aku akan peduli. Setelah pernyataan ini dibuat, orang banyak menatapnya dengan ekspresi aneh. Fu Xuan bahkan dengan tenang menyuarakan, jangan mengatakan hal-hal bodoh, dan kamu mendengarkan kata-kata untuk mundur ke samping, masalah Kinger mungkin masih memiliki ruang untuk bermanuver. Yang Kai memandangnya dengan penuh terima kasih, tetapi perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya meminta satu hal, kalian semua jangan menghentikanku. Biarkan aku pergi dari sini untuk mengejar Wu Kuang dan aku akan menjaganya, tidak ada kerugian untukmu. Saat dia berbicara, dia mengarahkan jarinya ke terowongan kosong. Saat mereka berbicara, terowongan kosong itu perlahan-lahan menutup. Lagi pula, hukum langit dan bumi itu sendiri memiliki kekuatan ilahi yang memperbaiki diri. Terowongan ini dibuka paksa oleh Wu Kuang dengan kekuatan kuil naga, yang dianggap sebagai kerusakan langit dan bumi. Di bawah kekuatan hukum, kerusakan ini akan segera hilang. Jika Yang Kai ingin pergi melalui terowongan ini, maka dia hanya bisa melakukannya selagi masih memungkinkan. Jika tidak, ketika terowongan ditutup, dia tidak akan bisa pergi. Fantasi, teriak Fu Yin. Zuyan juga menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak bisa dijanjikan kepadamu. Ada Wu Kuang dari sisi Pulau Naga untuk melakukan perjalanan ke wilayah bintang bidang yang lebih rendah. Itu sudah melalaikan tugas Pulau Naga, meskipun tidak perlu menjelaskan kepada siapapun. Tetapi jika ini menyebar selalu masalah malu, jika Yang Kai juga pergi, bagaimana dengan wajah mereka? Kedua tetua klan naga tidak setuju, tidak ada ruang untuk bermanuver. Jika Yang Kai tahu apa yang dia lakukan, dia secara alami harus menghindari ujung yang tajam. Atau kemarahan klan naga tidak akan dapat menghasilkan hasil yang baik untuk makan. Tetapi yang mengejutkan semua orang, Yang Kai tidak hanya tidak mundur, tetapi juga melangkah maju, dan berkata dengan wajah tegas, jika kamu tidak setuju, maka anak itu harus menerobos. Menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum anggur. Fu Zun bersenandung, turunkan dia untukku. Dia jelas mengatakan ini kepada klan naga itu. Meskipun dia sangat tidak menyukai Yang Kai sebagai pribadi, dengan status dan tingkat kultivasinya, tidak baik baginya untuk melakukan sesuatu seperti menggertak yang kecil dengan yang besar. Dengan satu kata, selusin klan naga mendengar kata-kata itu dan bergerak. Meskipun banyak dari klan mereka telah menderita kerugian besar di bawah Yang Kai dan teknik berkah mereka telah rusak, mereka tidak banyak rusak. Dan sekarang mereka memiliki beberapa tetua yang duduk di sini, jadi bagaimana mereka bisa takut pada Yang Kai? Dalam sekejap mata, Yang Kai dan Zhu Qing dikelilingi dengan erat. Aku melihat siapa yang berani. Yang Kai tiba-tiba berteriak keras dan menghentakkan satu kakinya ke tanah. Seluruh kuil naga tiba-tiba bergetar. Ketika raungan naga bernada tinggi terdengar, siluet naga suci emas besar tiba-tiba muncul dari belakang kepalanya. Cahaya keemasan, sikap yang mengesankan agresif, menghadap dari atas. Begitu aura asal naga suci emas keluar, semua klan naga hilang di mata mereka,
bahkan beberapa tetua klan naga. Asal naga leluhur, ini adalah asal naga leluhur yang sebenarnya. Meskipun mereka tahu bahwa asal naga leluhur ada di tubuh Yang Kai, itu adalah pertama kalinya semua klan naga melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bagi semua klan naga, asal naga leluhur ini tampaknya menjadi sumber segalanya, pelukan ibu, yang tanpa sadar melahirkan perasaan kasih sayang yang tiada taraf. Permusuhan mengerikan menghilang dalam sekejap. Beberapa tetua klan naga semuanya tampak membeku, menekan pikiran mereka, tidak membiarkan diri mereka terpengaruh oleh kekuatan asal naga leluhur. Penatua kedua, saya khawatir kamu lupa tempat apa ini, dan energi apa yang saya miliki. Begitu asal naga leluhur keluar, Yang Kai tampaknya tiba-tiba menjadi lebih tinggi. Jelas tanpa jejak transformasi naga, tetapi mata yang memandang Fu Zun tinggi di atas, dengan rasa menghadap. Tangannya tiba-tiba menjepit mantra aneh, mulutnya bergema dengan dua suara yang sangat berbeda, seolah-olah dua orang berbicara dengan mulutnya pada saat yang bersamaan. Satu suara adalah bahasa naga yang sangat aneh, rumit dan kompleks. Satu suara adalah suara normal, air tanpa sumber tidak dapat hidup, kayu tanpa akar tidak dapat lahir, asal leluhur ada di sini, kamu masih tidak datang untuk melihat? Kedua suara itu saling bertautan dan bergelombang, tetapi bekerja sama dengan sempurna hingga ekstrim, sehingga orang tidak merasa tiba-tiba di telinga mereka, tetapi memiliki rasa yang berbeda. Banyak klan naga biasa mendengar kata-kata itu, tidak banyak reaksi, tetapi beberapa tetua klan naga semuanya pucat. Mata Fu Xuan juga menunjukkan warna yang berbeda, dan menangis pelan. Raungan naga terdengar lagi, kali ini dari 4 sisi kuil naga, terus-menerus, satu demi satu. Seolah-olah mereka telah mendengar panggilan itu, naga yang sedang tidur terbangun bersama. Aula gelap menyala dengan cahaya, seperti api padang rumput, dengan cepat menyebar. Dalam sekejap mata, kuil naga besar itu benar-benar cerah seperti siang hari. Naga raksasa datang berenang, merah, oranye, hijau, biru dan ungu, aula menjadi berwarna-warni dalam sekejap. Naga pertama melayang beberapa lingkaran di atas kepala Yang Kai, lalu duduk, menghadap ke tempat naga suci emas berada, dan menundukkan kepala bangsawannya. Bab 3077. Dalam sekejap mata, Yang Kai dikelilingi oleh selusin sosok naga raksasa. Naga raksasa itu tidak memiliki entitas, tetapi kekuatan asal yang sangat murni. Yang lebih menakutkan adalah ukuran naga raksasa ini. Yang terkecil juga memiliki tubuh 40 zang. TL, sekitar 133 meter. Yang terbesar hampir 100 zang, 333 meter. Besar, tubuh besar melayang dan berenang, memenuhi aula, memberi semua orang tekanan mengerikan yang tak terlukiskan. Naga raksasa ini seperti melompat keluar dari gulungan kuno dan entah kenapa turun ke sini. Teguk, suara menelan ludah terdengar, banyak klan naga akhirnya berubah warna, di bawah prestise naga yang menakutkan itu, bahkan berdiri pun tampak sangat sulit. Masing-masing gemetar seperti saringan sekam, kulitnya putih. Makam naga adalah tempat di mana klan naga berada setelah kematian, tetapi tidak semua klan naga, beberapa dari mereka akan diabadikan di kuil naga setelah jatuhnya klan naga. Meninggalkan warisan dan berkah bagi generasi mendatang. Naga-naga yang dapat memasuki kuil naga setelah kematian ini adalah yang terbaik dari setiap generasi dan merupakan pemimpin klan naga. Dengan kata lain, hanya tetua agung dari setiap generasi yang memenuhi syarat untuk diabadikan di kuil naga setelah kematian. Dan di generasi klan naga ini, hanya Zuyan yang memiliki kualifikasi seperti itu, bahkan Fu Zun tidak memiliki kualifikasi. Sosok naga raksasa yang tiba-tiba digunakan dari semua sisi kuil naga adalah semua pemimpin klan naga yang telah diabadikan di sini selama beberapa generasi. Zuyan bahkan melihat sosok yang dikenalnya, itu adalah naga kuning yang panjangnya hampir 40 hingga 50 zang, 133 sampai 166 meter, pikirannya langsung melayang selama puluhan ribu tahun. Mengingat masa lalunya sendiri ketika dia masih muda. Pada saat itu, dia berada di bawah pengawasan orang dewasa ini, berkembang. Setelah naga ini menemui ajalnya, dia mengambil alih posisi penatua agung klan naga. Dia menatap kosong pada sosok naga kuning, bibirnya tidak bisa menahan sedikit gemetar, hatinya sangat merindukan orang dewasa yang telah jatuh puluhan ribu tahun yang lalu untuk menatapnya. Untuk memuji dia untuk kebaikan, pekerjaan, tetapi untuk kekecewaannya, orang dewasa ini menggantung rendah dengan kepala yang belum pernah diturunkan dalam hidupnya, melayang diam-diam di belakang Yang Kai. Tetua generasi pertama, mata Fu Zun tenggelam dalam pikirannya, melihat satu-satunya naga yang mencapai ukuran 333 meter,
meskipun masing-masing hidup di usia yang berbeda tanpa henti. Tetapi Fu Zun masih mengenali asal-usul naga ini secara sekilas. Hanya klan naga di zaman itu yang bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Dan kemudian seiring berjalannya waktu, klan naga semakin menurun. Untuk generasi mereka, tubuh naga yang sebenarnya hanya sepanjang 133 sampai 166 meter. Dibandingkan dengan generasi pertama yang hanya 2 kali lipat. Itu sedikit lebih kecil dari tetua generasi pertama, mungkin tetua generasi kedua, dan kemudian yang lebih kecil harus menjadi generasi ketiga, generasi keempat, generasi kelima. Lebih dari selusin generasi penatua naga tampaknya mendengar panggilan dari zaman kuno, berkumpul bersama, pemandangan ini mengejutkan hati dan jiwa semua orang. Beraninya kau melakukan ini? Fu Zun tertegun untuk waktu yang lama, tiba-tiba menggertakkan giginya dan berteriak dengan keras, pipinya yang bersih tiba-tiba menjadi agak terdistorsi. Matanya menusuk Yang Kai dengan kebencian, seolah-olah menyodoknya dengan 1000 lubang, beraninya kamu mengganggu roh leluhur klan nagaku. Meskipun nadanya sengit, tetapi di seluruh kekuatan kuil naga dan lebih dari 10 generasi penindasan prestise naga Grand Elder klan naga, Fu Zun tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Sekarang dia seperti anak kucing yang kesal melambaikan cakar mereka, terlihat sangat konyol. Tidak heran dia sangat kesal, kuil naga adalah generasi klan naga tempat pemujaan para tetua agung. Itu adalah akar dari kelangsungan hidup klan naga, leluhur ini telah lama jatuh. Dan tidak memiliki kemauan dan pemikiran sendiri, biasanya bahkan jika dia dan tetua agung melakukan teknik rahasia, mustahil untuk memanggil mereka keluar. Tetapi pada saat ini, setelah perintah Yang Kai, lebih dari 10 generasi tetua keluar dari tidur mereka secara bersamaan. Semua klan naga merasa sangat terhina. Mo Huang juga menatap Yang Kai dengan terkejut, tidak menyangka dia bisa melakukan ini sama sekali. Tatapannya menyapu asal naga suci emas, mengetahui bahwa penyebab semuanya pasti ada di asal naga yang aneh ini. Anak itu juga dipaksa tidak berdaya. Yang Kai memandang Fu Zun dengan wajah liar, tidak banyak memamerkan kekuatannya. Dia juga tidak mengambil kesempatan untuk melakukan apapun padanya. Jika dia tidak perlu, dia tidak ingin membuat masalah besar dari itu. Saat dia melangkah ke kuil naga ini, dia tiba-tiba merasakan asal naga suci emas tubuhnya aktif, tampaknya terkait erat dengan sesuatu di sekitar. Perintah untuk memanggil roh leluhur para tetua agung klan naga hanyalah tindakan bawah sadar. Siapa yang dipaksa menjadi tidak berdaya? Fu Zun tertawa dingin, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Apakah kamu akan membantai klan nagaku? Proposal ini tidak buruk, jika kamu membangun kebencian kiri dan kanan. Lebih baik membunuh semua orang untuk bebas dari kekhawatiran. Yang Kai berkata, sepasang mata menyapu sekeliling. Tampaknya serius memikirkan kelayakannya. Setiap klan naga yang bertemu matanya pucat, semua darah tampak membeku, nafas kematian datang untuk menutupi mereka. Fu Zun mengerutkan bibir merahnya dengan wajah keras kepala. Ekspresi Zhu Yan juga bermartabat. Jika Yang Kai menggunakan kekuatan seluruh kuil naga untuk menghadapi mereka kali ini, bahkan dia dan Fu Zun hanya bisa berharap untuk melarikan diri. Kecuali mereka bisa memberikan one hit kill kepada Yang Kai. Tetapi di bawah lebih dari selusin generasi penatua naga yang menonton, bahkan dia tidak memiliki kesempatan untuk meninju Yang Kai, kekuatan kuil naga kuat dan hanya mereka yang mengetahuinya. Tempat khusus, kekuatan khusus, pencapaian eksistensi yang bisa disebut tak terkalahkan. Mo Huang membuka mulutnya, seolah ingin membujuk sesuatu. Meskipun dia juga memandang kelompok klan naga ini dengan tidak setuju, dia tidak pernah ingin membunuh salah satu dari mereka, dan sebenarnya tidak ada kebencian besar di antara mereka. Dia tidak tahu bagaimana karakter Yang Kai, jika dia benar-benar terkena kata-kata Fu Zun, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Bagaimanapun, dia tidak ingin melihat sesuatu terjadi pada klan naga di sini. Ini adalah kuil naga, salah satu dari 2 akar klan naga. Jika klan naga dibantai di sini, itu akan menjadi lelucon besar. Kata-kata itu tidak keluar, aura keras Yang Kai tiba-tiba menyatu, tiba-tiba menjadi tidak berbahaya, kalian semua adalah keluarga Kinger. Kita tidak boleh berbicara tentang pertempuran dan pembunuhan, ada hal-hal untuk duduk dan berbicara. Apa yang kamu bicarakan? Grand Elder berpikir. Wajah Zhu Yan berkedut dan berkata dengan suara yang dalam, yang lemah adalah makanan bagi yang kuat, pemenang adalah raja, pecundang adalah penjahat, sekarang kamu memiliki tinju terbesar. Kamu memiliki keputusan akhir. Yang Kai berkata, Grand Elder tampaknya memiliki beberapa pendapat tentang anak ini, tetapi itu tidak masalah,
anak ini hanya ingin melakukan perjalanan ke wilayah bintang bidang yang lebih rendah. Tidak ada yang lain, saya harap Grand Elder akan memenuhi keinginan saya. Kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan menganggapnya seperti yang kamu setujui. Grand Elder benar-benar memahami kebenaran. Terima kasih banyak. Sudut mulut Zhu Yan semakin berkedut, menurunkan matanya, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dari awal hingga akhir, dia berbicara pada dirinya sendiri, dan benar-benar memiliki keberanian untuk menyebutkan apa yang benar-benar benar. Terowongan kosong yang dibuka oleh Wu Kuang akan ditutup sepenuhnya dalam beberapa saat. Yang Kai juga tidak punya waktu untuk mengomel di sini. Jika dia ingin melewati terowongan kosong ini ke wilayah bintang bidang yang lebih rendah, hanya bisa sedini mungkin. Dia menoleh ke arah Zhu Qing dan meliriknya, kamu tinggal. Zhu Qing membuka mulutnya, tetapi Yang Kai maju selangkah, mengulurkan tangan dan memeluknya, dan menciumnya di depan semua orang. Ekspresi sekelompok orang menjadi sangat aneh, tidak untuk melihat, atau tidak melihat, tidak mengalihkan pandangan mereka, hanya untuk merasa bahwa anak ini terlalu tak tahu malu. Di tempat suci di kuil naga, dia benar-benar melakukan hal yang buruk. Jika itu orang lain, mereka akan terbunuh 100 kali lipat. Mulut Zhu Qing tersumbat, tidak bisa berkata apa-apa. Ketika bibirnya terbuka, wajahnya merah, dan kata-kata Yang Kai sampai ke telinganya, tunggu aku. Bukannya dia tidak ingin membawa Zhu Qing bersamanya, tetapi jalan di depannya sangat tipis, jadi bagaimana dia bisa tahan membawa Zhu Qing menderita? Fu Qi sudah mati, Zhu Qing tidak akan memiliki masalah untuk tinggal di Pulau Naga. Dia juga memandang Fu Zun dan berkata, Penatua kedua, saya telah menyinggung kamu hari ini, saya harap kamu tidak mengingat kesalahan lelaki kecil itu, bagaimanapun juga. Bocah itu masih muda dan kuat, kamu akan menanggung bersama saya, dan saya akan kembali untuk berterima kasih pada hari lain. Jika dia ingin Zhu Qing tinggal di sini, dia harus tegar, jangan sampai wanita ini memberi Zhu Qing sepatu kecil untuk dipakai. Lapisan makna lain dari kata-kata ini juga dapat didengar sebagai ancaman, dia bisa masuk ke Pulau Naga sekali, dia bisa masuk ke Pulau Naga 2 kali. Jika Zhu Qing benar-benar menderita kejengkelan setelah dia pergi, lain kali Yang Kai datang ke Pulau Naga, dia akan mengambil postur yang berbeda. Maka itu bukan untuk berterima kasih kepada mereka di pintu, tetapi untuk meminta kejahatan. Fu Zun jelas mengerti, dengungan dingin. Yang Kai kemudian memandang Fu Xuan, yang telah meringkuk di pelukan Mo Huang, dan tersenyum tipis, terima kasih kepada tetua ketiga untuk kejadian hari ini. Tidak ada yang perlu dipersiapkan untuk pertemuan pertama, jadi ini akan menjadi hadiah terima kasih. Petik 2. Saat dia berbicara, dia menjentikkan jarinya, dan raungan naga terdengar dalam sekejap. Pada saat yang sama, aliran cahaya tiba-tiba muncul dari kehampaan, seperti kilat dan melesat ke arah Fu Xuan. Mo Huang mengerutkan kening, meskipun dia bisa dicegat, tetapi dia merasa Yang Kai tidak memiliki niat jahat, jadi dia membiarkannya melakukan pekerjaannya. Aliran cahaya mengalir ke tubuh Fu Xuan, dan sesuatu sepertinya telah hancur. Mata Zhu Yan melembut melihat ini, tetapi ekspresi Fu Zun menjadi lebih jelek. Wajah pucat Fu Xuan akhirnya mendapatkan kembali sedikit darah, dan matanya yang indah meledak karena terkejut, memandang ke arah Yang Kai dengan penuh rasa syukur. Yang Kai sedikit mengangguk padanya, berbalik dan tanpa ragu-ragu, melangkah ke terowongan kosong dengan satu kaki dan menghilang dalam sekejap mata. Setelah dia pergi, sosok 10 generasi tetua naga yang dipanggil untuk muncul menghilang seolah-olah mereka tidak pernah muncul. Tekanan mengerikan menghilang, napas lega terdengar, dan banyak klan naga saling memandang, benar-benar melahirkan perasaan bertahan hidup setelah bencana. Mo Huang terkejut melihat Fu Xuan dan bertanya dengan suara rendah, bukankah itu barusan? Fu Xuan dengan lembut mengangguk, segel naga terangkat. Segel naga, salah satu teknik rahasia klan naga, digunakan sebagai hukuman bagi para pendosa klan naga. Setelah segel naga ditanam, asal naga di dalam tubuh akan sepenuhnya ditekan. 1 dekade yang lalu, ketika Fu Xuan diasingkan ke makam naga, dia diikat dengan segel naga. Teknik rahasia ini bukan hanya hukuman atas kesalahan klan naga, tetapi juga simbol para pendosa klan naga. Teknik rahasia ini mengikat Fu Xuan, dan bahkan Mo Huang tidak memiliki cara untuk mengangkatnya. Meskipun dia mampu dengan paksa membawa Fu Xuan keluar dari makam naga, tetapi selama segel naga tidak dilepas, Fu Xuan akan terus melemah sampai dia mati. Dia tidak pernah memiliki solusi yang baik untuk segel naga. Bab 3078. Terkadang kebahagiaan datang begitu tiba-tiba.
Teknik rahasia naga yang tidak bisa dilakukan oleh Mo Huang dipatahkan dengan menjentikkan jarinya di tangan Yang Kai, dan hatinya sangat gembira melebihi kata-kata. Segel naga dicabut, yang berarti status Fu Xuan sebagai pendosa naga tidak ada lagi, jadi tentu saja dia tidak lagi harus diasingkan ke makam naga. Dia melihat ke arah Zuyan dan Fu Zun, dan diam-diam memutuskan bahwa dia akan membawa Fu Xuan pergi hari ini tidak peduli apa, dan jika keduanya masih bersikeras untuk berhenti, maka satu-satunya cara adalah bertarung. Lebih dari 10 tahun menyalahkan diri sendiri membuatnya tidak mungkin meninggalkan Fu Xuan. Tapi dia diam-diam menghela nafas lega bahwa baik Zuyan maupun Fu Xuan tampaknya tidak banyak bereaksi terhadap pembukaan segel naga. Dan keduanya hanya melihat terowongan kosong yang menyusut secara bertahap dalam keheningan. Tampilan yang sama juga datang dari Zhu Qing. Beberapa saat kemudian, terowongan itu menghilang. Zuyan menoleh untuk melihat Mo Huang dan berkata, Wu Kuang melarikan diri, masalah ini juga perlu memberitahu yang lain. Mengambil tindakan pencegahan, terutama sisi pengadilan hukum bintang. Mo Huang mengangguk dan berkata, saya mengetahui hal ini, saya akan pergi ke Star Law Court nanti untuk berdiskusi dengan Iron Blood tentang bagaimana menangani masalah ini. Zuyan berkata, Pulau Naga bertanggung jawab atas masalah Wu Kuang. Jika ada kebutuhan, saudara Mo tanyakan saja. Karena Grand Elder telah mengatakannya, maka akan ada tempat di mana klan naga harus bermasalah di masa depan, jadi hari ini Mo akan pergi untuk saat ini. Dengan kata-kata ini, dia akan membawa Fu Xuan pergi dari sini. Fu Zun tiba-tiba berkata, kamu bisa pergi, tetapi Fu Xuan tetap di sini. Mo Huang mengangkat alisnya, apakah penatua kedua ingin bertarung dengan raja ini lagi? Wanita ini sedikit tidak masuk akal. Mo Huang juga sangat marah, jika dia benar-benar bersikeras untuk tetap menyulitkan mereka. Hari ini dia akan mengaduk Pulau Naga ke dasar. Fu Zun berkata dengan ringan, dia telah dipenjara selama lebih dari 10 tahun, dan fondasi Fu Xuan telah rusak. Klan Naga saya memiliki teknik rahasia yang dapat membuatnya segera pulih. Apakah kamu Pulau Binatang Roh memilikinya? Jika demikian, jangan ragu untuk membawanya pergi, tuan istana ini tidak akan mengatakan apa-apa. Mo Huang tercengang. Lalu dia sangat gembira dan berkata sambil tersenyum, jadi penatua kedua berarti ini. Fu Zun berkata, menurutmu apa maksudku? Mo Huang terbatuk ringan dan mengangguk, itu bagus, kalau begitu. Suaner kamu tinggal, aku akan pergi ke pengadilan hukum bintang dulu, dan ketika aku kembali, aku akan membawa Xiao Qi untuk menemuimu. Saat berbicara, dia melirik Fu Zun dengan sengaja atau tidak sengaja, dia melihatnya mengerutkan kening, tetapi dia tidak keberatan. Dan dia bahkan lebih bahagia. Sepertinya apa yang dilakukan anak Yang Kai hari ini memukulnya cukup keras, kalau tidak, dia tidak akan banyak berubah. Meskipun dia tidak setuju dengan dia untuk membawa putrinya ke Pulau Naga, tetapi setidaknya, tidak ada lagi pertentangan. Di masa lalu, Fu Zun pasti tidak akan berperilaku seperti ini. Dan mendengarnya berbicara tentang Xiao Qi, mata Fu Xuan juga menunjukkan tatapan penuh harap saat dia mengangguk, bagus. Tunggu aku, Mo Huang mengulurkan tangan dan membelai pipi Fu Xuan, benar-benar tidak memiliki wajah untuk dicium di depan umum seperti yang dilakukan Yang Kai. Anak itu terlalu berkulit tebal. Berbalik, dia berjalan menuju bagian luar kuil naga dengan langkah ringan. Zhu Qing melangkah maju dan membantu Fu Xuan yang lemah. Dua gadis naga yang terhubung oleh kehidupan yang sama selalu bisa menjadi dekat tanpa sadar. Langit berbintang yang luas, bintang-bintang berkedip, kapal perang hitam pekat seperti perjalanan binatang buas raksasa. Kapal perang itu panjangnya 33 meter, bentuknya halus, meskipun ukurannya besar. Tetapi levelnya tidak lambat. Ada meteorit di sekitar, sepotong meteorit besar atau kecil seperti meteor yang meliuk-liuk di sekitar kapal perang. Dari waktu ke waktu akan ada meteorit yang pecah di atas kapal perang. Sehingga permukaan kapal perang bersinar sedikit, seperti riak menyebar ke segala arah. Tetapi pada dasarnya meteorit yang lebih kecil tidak menimbulkan ancaman bagi kapal perang seperti itu. Bahkan jika dihancurkan di permukaan kapal perang, dengan menjadi perlindungan kapal perang untuk melawan, itu berubah menjadi puing-puing. Hanya meteorit yang sedikit lebih besar yang akan membuat kapal perang sedikit berguncang, tetapi sepanjang jalan, itu tidak mengejutkan. Di dalam kapal perang, suara berbagai formasi mantra berdengung, pusat kendali gudang kapal, sekelompok ekspresi seniman bela diri sangat serius, melalui jendela transparan pemurnian kristal. Menyaksikan sepotong meteorit lewat, semuanya diperas keringat. Laut meteorit, ada dua hal yang paling ditakuti oleh kapal perang saat berlayar di Starfield.
Salah satunya adalah laut meteorit, yang lainnya adalah badai langit berbintang. Yang pertama tidak apa-apa, sebagian besar laut meteorit dapat dihindari terlebih dahulu. Hanya beberapa skala besar yang tidak mungkin dihindari, tetapi wilayah bintang yang luas. Kemungkinan menabraknya tidak terlalu besar. Dan badai langit berbintang di seluruh wilayah bintang, adalah hal yang membuat orang mengubah ekspresi saat membicarakannya. Itu benar-benar bencana alam yang dapat membunuh nyawa manusia. Bahkan jika kapal perang 333 meter seperti itu terperangkap dalam badai langit berbintang, itu juga merupakan nasib buruk. Setiap tahun, seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya terbunuh di lautan meteorit dan badai langit berbintang itu. Kapal perang di depan yang satu ini tidak terlalu beruntung. Awalnya kapal perang itu kuat, dan pembuat peta bintang terbaik memetakan rute navigasi. Secara wajar mereka tidak akan menghadapi bahaya apapun, selama dibutuhkan sedikit waktu untuk mencapai tujuan, tetapi ada gelombang besar meteorit laut dari depan. Pada saat itu muncul, tidak ada cara untuk menghindarinya. Kapal perang harus menghadapinya secara langsung, berkelok-kelok keluar masuk lautan meteorit untuk menghindarinya. Posisi bunker kapal di tengah, seorang wanita berpakaian istana berdiri di sana, tampak berusia 20 tahun, rambut hijau seperti air terjun, wajahnya memesona. Saat ini dia rajin memberi perintah. Karena ketegangan, ujung hidung bahkan mengeluarkan sedikit keringat, aroma menyebar dengan dia sebagai pusatnya, semua seniman bela diri di kapal perang. Terlepas dari pria dan wanita, menjaga frekuensi yang lebih tinggi dari biasanya menghirup udara, seolah-olah menghirup aroma ke paru-paru terpatri di lubuk hati terdalam, jangan lupakan selamanya. Berapa lama lagi, wanita itu tiba-tiba menoleh ke suatu arah. Di sana, seorang lelaki tua memegang astrolabe untuk diselidiki dengan cermat. Astrolabe itu menyalakan pola 3 dimensi, itu jelas di mana kapal perang saat ini berada di peta. Tidak diketahui bagaimana lelaki tua itu menggambar polanya, simbol dari cahaya kapal perang perlahan-lahan maju. Dikelilingi oleh titik-titik cahaya kecil yang tak terhitung jumlahnya yang terbang menjauh, masing-masing titik cahaya kecil itu mewakili ancaman meteorit ke kapal perang. Mendengar wanita itu bertanya, lelaki tua itu merenung, setengah jam untuk menyeberangi lautan meteorit ini, kita sudah setengah jalan. Wanita itu mengangguk dan berkata, itu bagus, terima kasih kepada Penatua Chen. Wanita itu jelas orang yang bertanggung jawab atas kapal perang ini, dan tingkat kultivasinya juga sangat tidak biasa, tetapi dia masih sopan di hadapan lelaki tua bermarga Chen, yang merupakan salah satu master peta bintang paling bergengsi di seluruh bintang teritori, dan dia telah membayar mahal untuk mempekerjakannya dalam perjalanan ini. Master Bagan Bintang memiliki status yang sangat tinggi di bidang bintang, tidak kurang dari para alkemis dan penyuling item, karena dalam navigasi wilayah bintang. Bagan Bintang adalah keberadaan yang sangat penting, Master Bagan Bintang yang baik dapat menghindari banyak bahaya yang tidak terduga untuk kapal perang. Chen Lao malu untuk mengatakan, Nona muda lu sopan, awalnya lelaki tua itu seharusnya mendeteksi keberadaan laut meteorit terlebih dahulu. Sekarang bahaya yang ada adalah tanggung jawab lelaki tua itu. Hidup tidak selalu seperti yang seharusnya. Lu Huaisuang membujuknya, sepertinya mengingat sesuatu, wajahnya yang cantik sedikit berubah menjadi gelap, dan berkata dengan senyum yang kuat. Chen Lao tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri, perjalanan ini juga berkat Chen Lao, jika tidak tahu berapa banyak krisis yang kita alami. Pertemuan sebelumnya, dapat tiba di sini dengan selamat, juga merupakan pujian dari Chen Lao. Chen Lao berkata, terima kasih banyak Nona muda Lu, saya berterima kasih. Saat dia berbicara, tiba-tiba ada teriakan yang mengkhawatirkan dari samping, Nona muda, itu tidak baik. Wajah Lu Huaisuang berubah dan dia menoleh untuk melihat ke sana, ada apa? Pada saat yang sensitif ini, dia paling takut mendengar berita buruk, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit gugup. Ada meteorit yang jatuh dari jarak 100 mil. Seberapa besar? Tidak terlalu besar, tapi fluktuasi energinya mengerikan. Saat berbicara, Lu Huaisuang telah bergegas, lihat lebih dekat, dan memang melihat titik cahaya terang pada arai astrolabe di sana, itu menabrak kapal perang dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan ini adalah momen kerja, itu hampir setengah. Hanya melirik sekilas, Lu Huaisuang mengerutkan kening, bahwa Chen Lao juga berkata dengan wajah terkejut, aneh, meteorit ini tidak besar, mengapa fluktuasi energi begitu menakutkan? Dia juga dianggap telah melihat banyak pengetahuan, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menemukan hal aneh seperti itu, membuatnya agak bingung.
Meriam bintang. Lu Huaisuang berteriak, diikuti dengan menambahkan 10. Saat berlayar di langit berbintang yang luas, seseorang akan selalu menghadapi bahaya seperti itu, dan untuk beberapa ancaman yang tidak dapat dihindari. Meriam adalah cara terbaik untuk menghancurkannya, dan meriam bintang adalah cara yang paling efektif. Meriam bintang tidak akan mudah digunakan, karena membutuhkan kristal dalam jumlah besar untuk diubah menjadi energi serangan. Setiap kali kamu menggunakannya berarti kehilangan harta benda. Harus dikatakan bahwa meskipun Lu Huaisuang adalah seorang wanita, dia memiliki tekad yang tidak dimiliki banyak pria. 10 meriam bintang ditembakkan secara serempak, tetapi itu membutuhkan banyak keberanian. Tetapi perintah itu dengan cepat dilakukan, kapal perang di sekitar 10 meriam bintang menyembul dari lubang yang mengerikan, cahaya putih yang menyilaukan mulai mengembun. Fluktuasi energi yang sensasional padam. Saat berikutnya, sisi kapal perang mengeluarkan suara kejutan dan mendorong ke belakang, mengejutkan seluruh kapal perang. 10 pilar cahaya putih ditembakkan ke tempat tertentu di kehampaan dan berkumpul di satu tempat dengan sangat akurat. Cahaya mekar, langit berbintang yang gelap tampaknya tiba-tiba memiliki matahari bundar yang menyilaukan, sehingga semua orang di gudang kapal tidak bisa tidak menyipitkan mata. Bagus. Suara yang menghancurkan bumi kemudian datang, mengejutkan gendang telinga orang-orang sakit. Cahaya menyelimuti area itu, menunjukkan pemandangan kiamat, meteorit di sekitar target dipukul. Terlepas dari ukurannya, semuanya berubah menjadi potongan-potongan dalam sekejap dan menghilang. Sekelompok orang menghela nafas dengan lembut, meskipun mereka sudah lama tahu bahwa kekuatan meriam bintang itu menakutkan. Tetapi kejutan yang disebabkan oleh meriam bintang 10 yang mengenai titik yang sama masih membuat orang tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Apapun nama meteorit yang menabraknya, itu sudah menghilang pada saat ini. Bab 3079. Seniman bela diri yang bertugas memantau gerakan di sekitar tiba-tiba mengeluarkan suara aneh. Tatapannya tercengang ketika dia menatap astrolab dan berkata dengan ngeri, "Nona muda. Meteorit itu, meteorit itu." Lu Huaisuang melihat ke bawah dan langsung berubah warna. Di astrolabe, titik terang cahaya masih ada, dan tidak ada kerusakan dari meriam 10 bintang yang ditembakkan secara serempak. Bagaimana ini bisa terjadi? Chen Lao juga tidak percaya. Kekuatan meriam 10 bintang serempak yang dia lihat dengan matanya sendiri. Bahkan orang-orang terkuat di Starfield tidak berani menentangnya. Bagaimana mungkin meteorit itu begitu keras? Yang lebih menakutkan baginya adalah bahwa tembakan tadi bahkan tidak mengubah arah meteorit itu, tetapi masih langsung menuju kapal perang. "Cepat hindari," Chen Lao memanggil. Senyum pahit muncul di wajah Lu Huaisuang, sudah terlambat. Jika berada di area terbuka, dengan kinerja superior dari kapal perang ini, mungkin masih bisa melakukan tindakan mengelak dan mengubah bahaya menjadi tawar-menawar, tapi tempat apa ini? Ini adalah lautan meteorit, dikelilingi oleh meteorit dari semua ukuran, tidak ada ruang untuk bergerak, dan di mana seseorang dapat bersembunyi. Memang, itu sudah terlambat. Di astrolabe, cahaya yang melambangkan tamu tak diundang datang menerjang ke arah kapal perang dengan kecepatan tinggi. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan semua orang sekarang adalah berdoa agar meteorit itu tidak menyebabkan banyak kerusakan pada kapal perang. Tetapi pemikiran ini tidak diragukan lagi agak tidak realistis, karena meskipun meteorit itu kecil, tetapi fluktuasi energi yang dipancarkan sangat menakutkan dan menakjubkan. Jika benar-benar terkena, kapal perang tidak yakin apakah itu bisa menahannya. Sedikit cahaya bersinar melalui jendela kristal di depan mata, lewat seperti meteor. Segera setelah itu, suara gemuruh datang dari suatu tempat di kapal perang. Kapal perang sepanjang 33 meter diguncang keras beberapa kali. Semua orang di kapal perang memucat dalam sekejap. Jauh di dalam hanya suara ratapan terus-menerus. Selesai, ini benar-benar selesai. Suara berubah dari keras ke rendah, secara bertahap mereda, dan kapal perang yang bergetar perlahan menjadi stabil. Di dalam bunker kapal, semua orang terdiam lama sebelum tersadar kembali. Tidak masalah. Tidak masalah, pasang surut pada saat hidup dan mati membuat setiap orang memiliki perasaan yang sangat nyata. Adegan imajiner kapal perang yang dihancurkan tidak muncul, semuanya tampaknya telah melebih-lebihkan kekuatan penghancur meteorit, tetapi kecepatan kapal perang jelas melambat. Jelas telah mengalami beberapa kerusakan dan perlu segera diperbaiki. Mungkin, jika tidak, mungkin akan ada masalah di langit berbintang yang luas ini. Lu Huaisuang adalah yang pertama bereaksi dan berteriak, "Turunkan perintah untuk memeriksa kerusakan kapal perang, kirim orang untuk memperbaikinya."
Tinggalkan laut meteorit ini sesegera mungkin dan temukan tempat untuk mendarat. Baru saat itulah kerumunan kembali sadar dan buru-buru mengambil tindakan. Lu Huaisuang mengerutkan bibirnya, matanya melihat melalui jendela kristal di depannya, menatap langit berbintang. Dikatakan bahwa jika kamu tidak mati karena bencana besar, kamu akan diberkati setelah itu, dan dia tidak tahu apakah itu dapat dipenuhi pada dirinya sendiri. Seniman bela diri di dalam kapal perang segera sibuk. Karena kerusakan pada kapal perang, kecepatannya melambat, awalnya hanya butuh setengah jam, tetapi tidak butuh 2 jam penuh untuk meninggalkan laut meteorit ini. Meninggalkan meteorit yang berkeliaran di langit berbintang yang tak terbatas, kerumunan itu diam-diam lega. Tidaklah menyenangkan membiarkan kapal perang yang rusak bernavigasi di lautan meteorit. Tetapi untungnya para seniman bela diri di kapal perang itu terlatih dan terampil dalam menangani kapal perang, jadi tidak ada yang serius. Sekarang yang tersisa hanyalah menemukan tempat untuk mendarat dan memperbaiki kapal perang. Chen Lao memberikan target yang lebih cocok, Lu Huaisuang segera memerintahkan untuk menuju target itu. Setengah hari kemudian, di sebuah bintang mati dan tandus, sebuah kapal perang sepanjang 333 meter datang melalui awan seperti kabut. Ada banyak bintang di langit berbintang, tetapi tidak banyak yang cocok untuk hidup dan berkultivasi makhluk hidup, hanya bintang-bintang dengan asal bintang lengkap. Yang dapat membiarkan energi spiritual dunia, dan bintang-bintang seperti itu adalah bintang kultivasi, adalah bintang yang hidup. Sebaliknya, bintang-bintang yang tidak memiliki energi spiritual dunia manapun bahkan tidak dapat bertahan hidup, hanya keheningan yang mati, yang secara kolektif disebut bintang mati. Beberapa bintang mati berevolusi dari bintang kultivasi, dan ketika asal-usul bintang dari bintang kultivasi secara bertahap meluruh dan bahkan musnah, selama bertahun-tahun. Bintang kultivasi akan menjadi pemandangan yang begitu sunyi. Sementara beberapa bintang mati mungkin membiarkan vitalitas baru, mungkin di masa depan suatu hari nanti, ia akan memiliki asal bintangnya sendiri. Akan memancarkan cahaya yang lebih menyilaukan daripada bintang budidaya lainnya. Namun, waktu ini harus dihitung dalam puluhan ribu tahun lamanya. Kapal perang mendarat di tempat tertentu dari bintang kematian, palka terbuka, dan seniman bela diri keluar darinya terus-menerus, berlari menuju lokasi yang rusak. Meskipun perjalanan sebelumnya dilakukan dengan cara yang sederhana, tetapi jika kamu ingin mulai berlayar lagi, kamu harus memperbaiki lokasi yang rusak sepenuhnya. Lu Huaisuang, mungkin sedikit bosan di kapal perang, juga mengikuti dan keluar. Semua seniman bela diri yang ditemui memberi hormat, sepasang mata tidak memiliki nafsu dan tamak. Tetapi kekaguman dari hati. Di wilayah bintang abadi, siapapun yang menyebut wanita muda keluarga Lu bintang matahari kejora, yang tidak memuji kata yang baik. Yang tidak mengatakan dia adalah wanita yang bisa menarik perhatian pria. Keluarga Lu tidak ada pewaris laki-laki, kepala keluarga juga sudah tua, keluarga besar semua bergantung pada perawatan dan dukungan nona muda. Ketika Lu Huaisuang mengambil alih urusan keluarga Lu, tidak ada yang optimis tentang dia. Seorang wanita, harus di rumah untuk mengajar anak-anak mereka. Hal-hal besar apa yang bisa dilakukan dengan menunjukkan wajah mereka? Tapi ternyata semua orang salah. Meskipun keluarga Lu belum dapat naik ke tingkat berikutnya, tetapi setidaknya tidak membusuk, dan semua ini adalah penghargaan Lu Huaisuang, bahkan musuh keluarga Lu harus mengakui ini. Kecantikan Lu Huaisuang dan industri keluarga Lu juga menarik minat banyak orang. Kecantikan dan kekayaan selalu menjadi tujuan pria, dan keluarga Lu adalah sepotong besar daging dan kentang, memancarkan bau harum, menarik mulut orang. Jika kamu bisa mendapatkan bantuan Lu Huaisuang, tidak hanya kecantikan di lengan, tetapi juga menerima mas kawin keluarga Lu yang sangat besar, itu hanyalah satu langkah ke surga. Lebih sedikit perjuangan untuk beberapa kehidupan hal-hal yang baik. Setiap tahun, banyak orang mengunjungi pintu untuk melamar pernikahan, tetapi tidak ada yang pernah menarik perhatian Lu Huaisuang. Laki-lakiku, pasti pria yang baik, namanya akan seperti matahari penuh di siang hari yang bersinar di langit berbintang, siapa yang bisa melakukan ini, aku akan menikah dengannya. Permintaan ini sama sekali bukan permintaan, terlalu sulit bagi seseorang untuk melakukannya. Tidak ada pria yang akan menyangkal bahwa dia adalah pria yang baik, semua orang melihat dirinya sendiri dan berpikir dia sangat baik, pria lain tidak sebanding dengannya. Tetapi ingin membuat namanya seperti matahari penuh bersinar di langit berbintang, dan bagaimana kamu bisa lakukan? Mampu melakukan gelar ini, hanya ada beberapa orang terkuat di Starfield, dan siapa di antara orang-orang tua itu yang tidak mengubur setengah tubuh? Nona muda Lu ditakdirkan untuk menjalani kehidupan yang tua dan kesepian,
tidak pernah dicintai oleh orang lain, tidak pernah merasakan selera pria. Menginjak yang menguning, dan mengendus sedikit udara pengap, Lu Huaisuang sedikit mengernyit. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita. Tidak peduli seberapa pintar dan mampu dia di mata orang lain, ada juga seorang gadis lemah di dalam. Lingkungan di Death Star sangat keras, sejauh mata memandang, semua debu dan pasir, angin menyapu, debu beterbangan, bahkan udara diselimuti kabut, pemandangan tidak meluas terlalu jauh. Dia berjalan keluar dari bagian jalan, berdiri diam, ingin meregangkan punggung malas tanpa batas, tetapi ide paling sederhana ini tidak dapat dicapai. Dia harus mempertahankan penampilan dan keagungannya sendiri. Hatinya sedikit lelah. Dia berdiri di sana dengan tenang, berspekulasi tentang sejarah Death Star. Mungkin dalam waktu yang sangat lama, atau dalam waktu yang sangat lama kemudian, bintang kematian ini akan muncul peradaban yang cerah, kehidupan yang kaya dan berwarna-warni. Di depan sepotong pasir itu, mungkin sebuah rumah jerami, dan kemudian pasangan hidup. Di sana, pria bertani, wanita menenun, kebahagiaan mereka, setelah 3 atau 5 tahun, kelahiran sepasang anak, perawatan dan pemeliharaan yang cermat, dan kemudian di usia tua. Bergandengan tangan untuk berkeliling dunia, dikubur bersama di sudut yang tidak diketahui. Uang tidak perlu terlalu banyak, hanya perlu cukup untuk dibelanjakan. Kekuatan tidak perlu terlalu kuat, hanya seseorang untuk menemaninya. Semakin tinggi kamu berdiri, semakin sederhana keinginan kamu. Kadang-kadang, hanya mereka yang berdiri di bawah akan pergi ke delusi memilih bintang dan mengundang bulan untuk ketenaran dunia. Nona muda, tiba-tiba terdengar suara seseorang. Imajinasi Lu Huaisuang terputus, tetapi tidak terganggu, hanya menoleh ke sisi lain untuk melihat. Salah satu penjaga keluarga Lu menatapnya dengan terpesona, agak terkejut dan tidak percaya. Dia benar-benar melihat nona muda ini tersenyum, meskipun tidak terlalu jelas, tetapi sudut mulutnya yang bengkok jelas merupakan senyum yang tidak disengaja. Nona muda sudah cantik, senyum ini, bahkan lebih indah, dia bergabung dengan keluarga Lu selama lebih dari 10 tahun, sejak nona muda mengambil alih keluarga Lu. Dia tidak pernah melihat senyumnya lagi. Sudut mulut Lu Huaisuang melengkung ke belakang dan dia berkata dengan ringan, "Ada apa?" Penjaga itu buru-buru terlihat serius dan berbicara, "Kami menemukan hal yang aneh." Lu Huaisuang mengerutkan kening mendengar kata-katanya, "Hal aneh apa?" Penjaga itu menggaruk kepalanya, dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Karena penemuannya barusan terlalu sulit dipercaya, dia entah bagaimana tidak bisa menjelaskannya. Pada saat itu, sekelompok orang keluar dari lubang kapal perang. Sekelompok orang itu tampaknya membawa sesuatu, dan bergegas menuju sisi ini secepat mungkin. Adegan yang tidak biasa ini menarik perhatian semua orang dan mereka semua melihat ke arah sini. Dalam sekejap mata, orang-orang itu telah tiba di depan Lu Huaiseng. Dengan keras, satu orang terlempar di depan mata Lu Huaisuang dan berguling beberapa kali sebelum berhenti. Lu Huaisuang mengerutkan kening, hanya untuk melihat bahwa orang itu tidak terlihat tua, seorang pemuda, pakaian compang camping, seolah-olah menderita semacam siksaan, mata tertutup rapat. Wajah sedikit putih, dibuang dan kemudian berbaring tak bergerak di atas pasir. Lu Huaisuang tidak merasakan aura apapun dari tubuhnya. Orang ini bahkan tidak bernafas, tampaknya sudah lama mati. Bab 3080. Lu Huaisuang belum pernah melihat orang mati untuk pertama kalinya. Sebaliknya, dia juga membunuh banyak orang dengan tangannya sendiri. Ketika dia pertama kali mengambil alih keluarga Lu, keluarga He, keluarga besar lain dari bintang matahari kejora, telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang. Kedua keluarga besar itu segera memulai perang, menyebabkan banyak kematian dan cedera, tetapi juga dalam pertempuran itu, kinerja luar biasa hanya menetapkan posisi Lu Huaisuang. Saat ini, seluruh bintang matahari pagi dibagi dan diperintah oleh keluarga Lu dan keluarga He, dan kedua keluarga membagi sumber daya dari seluruh bintang matahari pagi. Yang dapat dikatakan hampir setengahnya. Tapi penampilan pemuda ini membuat Lu Huaisuang mengerutkan kening, bukan karena jijik, tapi aneh. Dia dengan hati-hati memeriksa wajah pemuda itu untuk waktu yang lama sebelum melihat ke atas dan bertanya kepada seorang lelaki tua, "Paman ketiga, apakah ini salah satu dari orang-orang kita?" Seluruh kapal perang memiliki ratusan seniman bela diri, dan meskipun dia tidak bisa memanggil mereka semua dengan nama, dia pada dasarnya telah bertemu semua orang. Tetapi pemuda ini memberinya perasaan yang sangat asing. Dia yakin bahwa dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Lu Bing menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, tidak." Mata indah Lu Huaisuang menyusut.
Jika dia bukan salah satu dari mereka, mengapa dia muncul di kapal perang? Dia memikirkan banyak kemungkinan dalam sekejap, dan yang terbesar adalah bahwa orang yang memiliki musuh dengan keluarga Lu adalah mata-mata yang dikirim untuk mengintai di kapal perang. Jika ini masalahnya, maka ada kemungkinan besar bahwa ada masalah lain yang menunggu mereka. Tampaknya menebak apa yang ada dalam pikirannya, Lu Bing berkata, orang ini ditemukan dari lokasi kapal perang yang rusak. Paman ketiga berarti, Lu Huai Suang menatapnya, meskipun dia terlalu cerdas, dia tidak bisa memahami apa yang dimaksud paman ketiganya dengan ini. Ekspresi kompleks Lu Bing berkata, menurut pengamatan saya, alasan mengapa kapal perang itu rusak, tampaknya karena orang ini menabraknya. Kata-kata keluar, burung gagak di sekitarnya terdiam, semua orang menikmati arti kata-kata Lu Bing, dan kemudian, pikiran sensasional muncul di benak semua orang. Dan mata mereka menjadi tidak dapat dipercaya. Lu Huai Suang juga merasakan pukulan, lihat paman ketiganya tertegun, jika dia tidak mengenal paman ini, dia akan berpikir bahwa dia sedang menggodanya. Lu Bing tersenyum pahit, saya juga mengira kapal perang itu ditabrak meteorit, tetapi kemudian dengan hati-hati menyelidiki, tidak menemukan jejak meteorit yang tertinggal. Tetapi menemukan orang ini, dan celah kapal perang yang rusak, juga terlihat seperti ditabrak seseorang. Petik 2. Napas mundur terdengar, semua orang memandang Lu Bing dengan ekspresi aneh. Lu Huai Suang tidak berbicara, dia diam. Lu Bing berkata, saya juga tahu bahwa ini terdengar agak sulit dipercaya, tetapi saya benar-benar tidak dapat menemukan penjelasan lain yang lebih masuk akal. Ini lebih dari tak terbayangkan, hanya sensasional. Seseorang benar-benar dapat menabrak kapal perang dari lubang luar, mengakibatkan kapal perang melambat, harus berhenti di sini untuk memperbaiki. Ini adalah salah satu dari 2 kapal perang terbaik di seluruh Morning Sun Star, memiliki tingkat Origin King Grade. Bahkan serangan orang kuat tingkat Origin King dapat dilawan untuk waktu yang lama tanpa putus, bagaimana bisa dirusak oleh seorang pria belaka? Jika kapal perang seperti itu akan mudah rusak, tidak dapat bernavigasi di langit berbintang, beberapa meteorit yang menabrak sudah cukup untuk membuat kapal hancur. Apakah ada seseorang di dunia ini yang bisa melakukan ini? Mungkinkah meriam 10 bintang yang ditembakkan secara serempak hanyalah ilusi? Sebelum meriam bintang 10 sebelumnya, apa yang bisa menahan serangan meriam bintang 10? Melihat keadaan pemuda itu, tubuhnya tidak terluka, hanya beberapa pakaian compang camping. Bahkan jika tubuhnya terbuat dari baja, tidak mungkin untuk menahan kerusakan seperti itu. Kekacauan, tiba-tiba menemukan pemuda ini dari lokasi kerusakan, kepala semua orang bingung, semua akal sehat dan persepsi tampaknya terbalik. Tidak ada gunanya membicarakan ini sekarang, mari kita perbaiki kapal perang sesegera mungkin. Lu Huai Suang menyelesaikan masalah ini dengan palu. Lu Bing menghela nafas dalam hatinya, tahu bahwa dia tidak percaya pada spekulasinya, belum lagi orang lain, bahkan dia sendiri tidak bisa mempercayainya. Selalu merasa bahwa spekulasinya mungkin salah. Jadi dia tidak pergi untuk berdebat apapun. Adapun orang ini, cari tempat untuknya dikuburkan. Lu Huai Suang menatap pemuda yang mati, tidak peduli apa identitasnya, dan mengapa dia muncul di kapal perang, karena dia sudah mati. Maka dia akan kembali ke tanah. Sinar cahaya tiba-tiba melesat dari segala arah, fluktuasi energi kacau tersandung, sebelum orang itu tiba, serangan telah tiba. Suara padat keluar, dan ketika cahaya menyala, tempat keluarga Lu berada telah berubah menjadi lautan energi. Serangan musuh, seseorang berteriak nyeri, suara kata-kata tiba-tiba berhenti, seolah-olah oleh tangan tak terlihat mencekik tenggorokan, diikuti dengan tidak ada napas, tampaknya sudah mati. Jeritan terdengar sekaligus. Wajah Lu Huai Suang berubah, dia tidak menyangka akan bertemu serangan di tempat seperti ini. Ini adalah Death Star, mereka mendarat di sini juga merupakan niat sementara. Apa yang akan menyergap mereka di sini? Pertama kali dia memikirkannya, dia mengulurkan tangan untuk menyentuh daun telinganya yang halus dan menghancurkan anting-anting dan cahaya putih bersinar mekar. Mengubahnya menjadi perisai pelindung seperti mangkuk besar yang menyelimuti seniman bela diri keluarga Lu di sekitarnya. Sebuah gemuruh datang, serangan dari luar mengenai perisai, memercikkan lapisan riak, cahaya perisai juga redup dengan kecepatan yang terlihat dengan mata TELANJANG. Sebelum dan sesudah hanya 10 napas kerja, disertai dengan klik rapuh, perisai hancur terbuka. Tetapi dengan 10 napas waktu penyangga ini, orang-orang keluarga Lu juga akhirnya bereaksi,
Semua bersama-sama memanggil artefak dan teknik rahasia mereka sendiri terhadap musuh di sekitarnya. Tiba-tiba energi itu tidak teratur dan tanah bergetar. Seorang pria tiba-tiba menukik turun dari udara, tangannya saling bertautan, berubah menjadi tirai besar yang menutupi langit, menuju ke arah Lu Huaisuang. Lu Huaisuang mengerutkan bibirnya, dengan jabat tangannya, pedang biru panjang dengan santai keluar dari sarungnya. Temperamen seluruh orang pada saat ini juga telah mengalami perubahan radikal. Dia memiliki wajah yang cantik, anggun, tetapi juga orang yang kuat dari tahap Origin King. Jika kamu tidak memiliki kekuatan, bagaimana kamu bisa memimpin seluruh keluarga Lu? Terlebih lagi, dia seorang wanita, dan dimanapun, kekuatanlah yang diperhitungkan. Pedang panjang biru dalam kehampaan, domain pedang langsung terbentuk, niat pedang tak terkendali, menusuk kulit orang. Longsword tajam menjadi hantu, menuju ke atas untuk bertemu. Dalam sekejap mengeluarkan pedang ratusan kali, 100 pedang Ki menyatu menjadi tenda dingin kecil. Seperti api padang rumput cepat mekar. Tekanan mengerikan tiba-tiba menghilang, kaget keluar pada saat yang sama, musuh dari atas terjang berguling untuk menghindari, meluncur ke samping. Pertukaran tangan hanya dalam beberapa saat, apakah itu Lu Huaisuangor atau penyerang menyelinap, mereka telah merasakan kekuatan sisi lain. Itu adalah lawan yang tidak lemah sedikit pun. Medan perang yang bising anehnya sunyi karena pertempuran dua yang terkuat, semua orang memiliki ilusi perjalanan di depan gerbang hantu, ketika sadar kembali. Ada keringat dingin di belakang mereka. Lu Huaisuang mengarahkan matanya untuk melihat, hanya untuk melihat seorang pria kulit putih dan gemuk berdiri di sana tersenyum, dengan ekspresi yang tidak berbahaya. Tubuh bagian atasnya mengenakan kemeja yang sangat longgar, tetapi juga tidak mengikat kancingnya. Perut seputih salju begitu terbuka, seperti jika seekor cacing gemuk telah makan. Dan dengan mata menyipit ke celah yang hampir tak terlihat, selalu memberikan rasa kegembiraan yang tak dapat dijelaskan. Tidak ada yang berani tertawa, tetapi ada rasa yang menyeramkan. Lu Bing berteriak dengan wajah jelek, "Ma Chaokun." Jejak cahaya dingin mekar di mata pria kulit putih gemuk itu, berkata sambil tersenyum, "Oh, kamu mengenali raja ini?" Lu Bing menelan ludahnya. Dengan ukuran dan fitur yang begitu jelas, dan gaya yang begitu ganas, bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya? Angin liar Ma Chaokun. Angin liar bukanlah nama panggilan Ma Chaokun, tetapi nama kekuatan. Kekuatan yang menyebabkan sakit kepala yang luar biasa di wilayah bintang. Ada banyak bandit di gunung dan hutan, banyak bajak laut di laut, dan ada juga keberadaan yang disebut bajak laut bintang di langit berbintang. Hal-hal yang mereka lakukan tidak jauh berbeda dari para bandit dan bajak laut itu. Mereka adalah bisnis tanpa biaya, menghentikan jalan dan merampok segala macam hal. Jumlah bajak laut bintang di wilayah bintang cukup banyak, tetapi yang paling terkenal hanya beberapa, dan angin liar adalah salah satunya. Hanya karena kekuatan bajak laut bintang ini memiliki orang tahap Origin King yang kuat yang duduk di kota. Alam Raja Origin, di seluruh wilayah bintang adalah keberadaan puncak, di bintang budidaya manapun itu adalah tingkat dominan. Jika orang kuat seperti itu menghalangi jalan untuk merampok kamu, itu hanyalah bencana. Kekuatan teratas di wilayah bintang telah bergabung untuk melenyapkan bajak laut ini, tetapi bajak laut seperti rumput liar yang tidak dapat dibakar ke tanah dan tumbuh lagi di musim semi. Dan angin liar juga sangat licik, tidak pernah menyentuh mereka yang tidak mampu mereka sentuh, tetapi hanya menargetkan kekuatan yang tidak dapat menahan mereka. Dan mereka tidak memiliki garis dasar moral sedikitpun. Objek penjarahan mereka tidak pernah ada. Akhir yang baik, orang terbunuh, barang-barang dirampok. Angin liar berlalu, tidak ada 1 inci rumput pun yang bisa tumbuh. Dapat dikatakan bahwa di wilayah bintang yang tak terbatas, angin liar adalah kelompok bajak laut bintang yang paling terkenal. Di sekitar keluarga Lu, bajak laut Win mengelilingi mereka dengan gaya nakal mereka, masing-masing dengan senyum tidak ramah di wajah mereka, terutama ketika mereka melihat Lu Huaisuang. Mata mereka bersinar keheranan, dan tatapan mereka menyapu tanpa terkendali ke arahnya. Posisi yang indah, seolah-olah mereka sedang melihat sepiring makanan lezat yang lezat. Senyum di wajah Ma Chaokun menjadi semakin jelas, dan lemak di perutnya berkedut dan menyapu lapisan gelombang daging. Ini pasti nona muda Lu, benar-benar kecantikan nasional, kultivasi tidak vulgar, sangat bagus untuk bertemu dengan yang terkenal, Ma telah lama mengagumi. Lu Huaisuang menegang wajahnya. Tatapannya menyapu orang-orang keluarga Lu. Meski kejadian itu terjadi secara tiba-tiba, namun fakta hari ini sungguh aneh. Seolah-olah kelompok Wild Wind tahu mereka ada di sini dan secara khusus datang ke pintu.
Sebagai kepala keluarga Lu yang sebenarnya hari ini, dia harus mengasosiasikan sesuatu dengannya. Tatapan ahli tahap origin King tajam, jadi dia dengan cepat melihat sedikit sesuatu. Itu adalah anggota klan dari keluarga Lu, yang, dari generasi ke generasi, dapat dianggap sebagai paman klannya, sedikit menghindar ketika dia bertemu pandang dengannya. Tiba-tiba, dia merasakan sakit hati dan keputusasaan. Dia tidak mengerti mengapa kerabatnya mengkhianatinya.